Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 850 juta dolar Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu,
Posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Olah, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju
Hasyim Joyo Hadikusumo mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Etienne. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu,
Posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Jono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi I/DPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaisang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaisang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Goola, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi DPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PTSM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PTSM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Goola, Siapmas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Etier. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 850 juta dolar Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaisang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaisang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Ola, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecce. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak
Puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi DPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Olah, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak
banyak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PTSM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PTSM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Olah, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak
puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Goola, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak
banyak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Goola, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 850 juta dolar Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak
puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Olah, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Etienne. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu,
Posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi I DPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaisang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaisang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Ola, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecce. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia, sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak
banyak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PTSM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PTSM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Olah, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu,
Posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Jono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi I DPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaisang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaisang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Ola, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak
banyak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PTSM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PTSM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Olah, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu,
Posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi DPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Olah, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak
banyak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PTSM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PTSM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Ola, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu,
Posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go-Ola, Siap Mas, dan Madang. Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju.
Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu,
Posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go Olah, Siap Mas, dan Madang.
Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju. Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Jono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PTSM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PTSM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go Olah, Siap Mas, dan Madang.
Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju. Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyalami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaisang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaisang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go Olah, Siap Mas, dan Madang.
Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju. Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecie. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PTSM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PTSM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go Olah, Siap Mas, dan Madang.
Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju. Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Etienne. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu,
Posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PT SM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaisang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PT SM. Nah, tiba-tiba Kaisang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go Olah, Siap Mas, dan Madang.
Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju. Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Ia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Ecce. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketika baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan 2 survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui dalam peresmian posko pemilih Prabowo Gibran di Taman Gunawarman Barat nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. Prabowo mengatakan hal tersebut lumrah terjadi di negara demokrasi. Ini kan proses demokrasi, kata Prabowo saat diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Apalagi, kata Hasto, ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi. Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, NCW, Hanifah Sutrisna menganggap baca pres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak layak untuk maju di Pilpres 2024. Berdasarkan catatannya, Prabowo dan Gibran diduga terjerat kasus korupsi. Untuk Prabowo, Hanifah mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu diduga melakukan 2 tindakan korupsi. Pertama, dia mengungkapkan Prabowo diduga melakukan korupsi terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 205 bekas. Hanifah menjelaskan pesawat tempur ini sebenarnya akan dihibahkan saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, tahun 2009. Bahwa Prabowo ini, dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mirage 2005 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dahulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009 yang pada saat itu Menteri Pertahanannya adalah Juwono Sudarsono, katanya. Hanifah pun menilai SBY seharusnya mengetahui terkait pesawat tempur ini. Namun, sambungnya, lantaran berkoalisi dengan Prabowo, maka SBY tidak memberitahunya. Dan saya yakin Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang, dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu yang terjadi dengan pesawat impor bekas ini, saya yakin mereka berkooptasi berdua dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya, ya saya yakin dia nggak mau berbicara, jelas Hanifah. Selain itu, terkait pembelian pesawat bekas ini, Hanifah mengungkapkan Prabowo tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IDPR. Ini kan adanya yang dilanggar. Tolong Pak Prabowo jawab dulu soal hal ini, jelasnya. Kedua, Hanifah menyoroti terkait lumbung pangan nasional yang dianggapnya mengalami kegagalan. Selain itu, dia juga menyebut penanggung jawab dari wilayah yang dijadikan kawasan lumbung pangan nasional ini diduga merupakan kroni dari Prabowo. Hanifah pun mengatakan akibat kegagalan lumbung pangan nasional ini, negara harus dirugikan hingga 6 triliun rupiah. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun rupiah 2020 hingga 2022 sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal, ujarnya. Sementara terkait Gibran, Hanifah menduga Gibran menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari PTSM pada tahun 2015. Hanifah mengatakan hal ini mengutip dari hasil temuan dari analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Dia mengungkapkan Gibran bersama adik kandungnya, Kaesang Pangarep diduga menerima kucuran dana sebesar 99 miliar rupiah dari PTSM. Nah, tiba-tiba Kaesang dan Gibran menerima kucuran uang, berdasarkan laporan dari Ubedillah ini, sebesar 99 miliar rupiah. Ini kan fantastis, tuturnya. Kemudian, Hanifah turut menyoroti 4 bisnis yang sempat dikembangkan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut dan berujung gulung tikar. Keempat bisnis tersebut, kata Hanifah, yaitu ternak kopi, Go Olah, Siap Mas, dan Madang.
Berkaca dari hal tersebut, Hanifah menganggap Gibran belum layak untuk maju. Adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengungkap alasan kakaknya memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Hasyim mengatakan bahwa Prabowo lebih suka memilih anak muda yang bersih ketimbang orang tua koruptor. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasyim dalam acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu 15 November. Menurut Hasyim, hal tersebut tidak hanya disampaikan Prabowo kepada dirinya saja. Hasyim mengatakan bahwa alasan tersebut juga disampaikan Prabowo kepada elit Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo memilih menggandeng Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Padahal sebelumnya terdapat beberapa nama calon kandidat yang juga punya rekam jejak bagus untuk menjadi pemimpin. Namun Prabowo bersama koalisinya sepakat mengusung Gibran sebagai cawapres. Hasyim lalu mengungkit ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo yang pernah menjadi menteri di usia 33 tahun. Dia mengklaim ayahnya itu masih menjadi salah satu menteri terbaik di Indonesia. Sosok adik Prabowo yang ungkap korupsi gila di Kemenhan selamatkan uang rakyat. Adik Prabowo Subianto membongkar parahnya kasus korupsi di Kemenhan capai 51 triliun rupiah. Harga senjata dari $800 jadi $10.800. Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Adik Prabowo tersebut mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level gila. Bahkan, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai 51 triliun rupiah. Akan tetapi setelah diperiksa, rupanya terjadi markup besar-besaran dalam kontrak tersebut. Meski begitu, Hasyim menegaskan Prabowo tahan akan godaan. Ia mengatakan sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan. Lantas siapa sosok Hasyim yang bongkar kasus korupsi di Kemenhan? Dikutip dari Tribun Newswiki, Hasyim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 1 Januari 1953 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Siregar. Diketahui ayahnya adalah mantan Menteri Negara Riset Indonesia ketiga dan Menteri Keuangan Indonesia ke-8. Dirinya memiliki 2 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki, yaitu Biantiningsi Midirawati Jiwandono, Mariani Joyo Hadikusumo, dan Prabowo Subianto. Dalam studinya, Hasyim pernah menempuh pendidikan di Manoa College, Claremont University, California, dan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi. Setelah lulus pada tahun 1976, ia pun magang di salah satu institusi bank investasi bernama Lazard Freres Etienne. Kemudian dirinya pun kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya, Indoconsult. Selain itu, Hasyim juga mendirikan bisnis pertamanya yaitu PT Era Persada. Lalu ia pun mendirikan Tirtamas Group yang menjadi perusahaan induk dari PT Era Persada Trade, PT Tirtamas Maju Tama, perusahaan investasi induk, PT Indoconsult Konsultasi Bisnis, PT Prima Komeksindo. Ditambah mendirikan 38 anak usaha lain yang bergerak di bidang semen, petrokimia, energi, dan pertanian. Lantas pada tahun 2022, ia pernah ditahan karena terlibat pelanggaran bantuan likuiditas Bank Indonesia sebab kredit yang seharusnya dikucurkan ke kreditor malah dikucurkan ke grupnya sendiri. Lalu pada tahun 2018, Hasyim berada di ranking 35 sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai $850 juta Amerika Serikat menurut majalah Forbes. Tidak hanya berkecimpung di dunia bisnis, Hasyim pun mencoba peruntungannya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Selama Pilpres 2019, ia berada di belakang layar untuk membantu pemenangan Prabowo Subianto sebagai Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kompak mengenakan pakaian biru dan celana hitam saat mengambil nomor urut di kantor KPU Jakarta Pusat pada Selasa 14 November 2023. Prabowo dan Gibran sempat mencuri perhatian saat menyelami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merupakan pengusung pasangan lain. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora,
Garuda, dan Prima itu pun diberi kesempatan berpidato. Pada kesempatan itu, Prabowo bicara tentang Indonesia yang merupakan negara demokrasi besar di dunia dan sudah melewati berkali-kali pemilihan umum. Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan itu pun menyinggung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang lebih dulu berpidato. Prabowo sepakat dengan Amin bahwa pemilu haruslah berlangsung adil dan ia meyakini KPU akan menyelenggarakan Pilpres 2024 tanpa kecurangan. Prabowo pun seperti menggoda Muhaimin yang berpidato mewakili Amin sebelumnya. Prabowo dengan Muhaimin yang merupakan Ketua Umum PKB sempat berkoalisi. Namun kerjasama politik mereka bubar dan memilih jalan masing-masing. Terakhir, Prabowo berpesan agar siapapun pemenangnya, masyarakat Indonesia harus tetap bersatu. Sementara itu, selain Prabowo Gibran, pasangan lain adalah nomor 1 Anies Muhaimin dan nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kota Solo menggelar rapat koordinasi pemenangan pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Ketua Partai Gerindra Solo yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Kota Solo Ardianto Kuswinarno mengungkapkan, pertemuan dilakukan untuk membahas strategi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung. Ditambah jika dilihat dari beberapa lembaga survei, hasil survei Prabowo Gibran juga mendominasi. Berikut hasil survei dari 5 lembaga terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang dirilis di bulan Oktober 2023. Diketahui ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah mendaftar ke KPU RI. Mereka adalah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, survei nasional Patra Data Lembaga Survei Patra Data Research Consulting merilis temuan baru mengenai elektabilitas Capres jelang pemilu 2024 pada Kamis 2 November. Hasilnya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di puncak dalam semua simulasi head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketika dihadapkan dengan Ganjar, elektabilitas Prabowo terpaut jauh dengan perolehan suara 52,3%, sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 31,8 suara. Selain itu, Prabowo lagi-lagi unggul ketika dihadapkan head-to-head dengan Anies. Prabowo memimpin perolehan sebesar 60,9%, sedangkan Anies hanya mencapai 23,9%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Patra Data terungkap bahwa paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan elektabilitas mencapai 43,9% di atas Ganjar Pranowo Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, survei LSJ atau Lembaga Survei Jakarta. Hasil survei LSJ menjelang pemilu 2024 sejauh ini terlihat bahwa pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan elektabilitas 40,2%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud memiliki elektabilitas sebesar 34,5%, sedangkan Anies Caimin memperoleh dukungan 19,3%. Sementara itu, sebanyak 6% responden masih ragu-ragu atau belum dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, indikator politik Indonesia. Survei indikator politik dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Survei tersebut dilakukan mulai 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden dalam survei tersebut sebanyak 2.567 orang. Metode yang dilakukan ialah dengan survei tatap muka. Berdasarkan hasil survei itu, pasangan Prabowo Gibran berada di puncak. Mereka memiliki elektabilitas sebesar 36,1%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud MD dengan 33,7% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan mendapatkan 23,7%. Yang keempat, Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Survei LSI menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto akan meningkat apabila maju ke kontestasi Pilpres 2024 dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Yang kelima, survei Ipsos Public Affair. Hasilnya ketiga baca pres dan bacawa pres bersaing ketat dan hanya terpaut tipis satu sama lain. Namun sedikit berbeda dengan dua survei sebelumnya, kali ini Ganjar Mahfud lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran. Anies Baswedan Caimin berada di posisi ketiga dengan memperoleh persentase angka 28,91%. Lalu disusul Prabowo Gibran di posisi kedua dengan persentase angka 31,32%. Sementara itu, posisi puncak dihuni oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dengan mencatatkan 31,98%.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto santai menanggapi terkait keluhan PDI Perjuangan mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. PDIP menyayangkan sikap Gibran yang meninggalkan partai demi menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil pihak lain, ya kita baik-baik aja ya kan. Kan kita satu bangsa satu negara, kata Prabowo ditemui